Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Arifin sehat. Alhamdulillah sehat juga, Pak. Syukur-syukur Nggih. dan semoga semuanya sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Begini, Pak, sebelumnya saya mohon maaf Ya. mengganggu waktunya Ada Pak apa? Wahyu, Nggih, boleh. karena saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, Nggih. yaitu terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Siap-siap nanti semampu saya. Yes, terima kasih ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Wahyu, kurang lebih menjabat sebagai kepala sekolah itu 12 tahun ya Pak Iya, ya? 12 tahun dari tahun 2012. Oh iya, tahun 2012 berarti kurang lebih 3 periode. Iya, sudah 3 periode. Ya, mungkin terkait dengan itu pertanyaan yang dari saya yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Oh ya, terima kasih. Untuk mengidentifikasi tersebut yang jelas kami pertama adalah mencari tahu kasus-kasus atau kasus yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua kita cross check kebenarannya ya. Itu kemudian ketika kasus tersebut merupakan dilema etika ya. Misalnya ada suatu kasus yang kedua-duanya itu benar ya, kedua-duanya benar, itu kita yang jelas intinya saja saya ambil adalah jangan sampai merugikan pihak sekolah yang pertama. Yang kedua juga jangan sampai keputusan yang saya ambil itu merugikan anak atau murid yang harus kita selaku masyarakat harus berpihak kepada peserta didik. Ya, terima kasih. Jadi mencari tahu, dicek dulu ya. Ya, Pak, dicek dulu, di cross check kebenarannya itu kasus itu. Gitu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan seperti itu, Pak. Ya, di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika kasus itu merupakan kasus dilema etika yang keduanya kok sama-sama benar. Itu yang saya ambil seperti tadi, yaitu yang pertama adalah kita jangan sampai merugikan pada pihak sekolah. Kemudian harus tetap membawa nama baik sekolah, dan yang ketiga jangan sampai merugikan peserta didik. Ya, meskipun itu ketika sama-sama benar itu jelas kita harus dalam penyampaian ke yang bersangkutan harus punya kebijaksanaan, jangan sampai salah satu merasa dirugikan atau merasa tersinggung begitu. Jadi semuanya intinya adil ya Pak. Ya, jangan sampai ada yang tersinggung, tapi tidak sampai memberikan pada sekolah, nama baik sekolah dan memberikan peserta didik. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Terima kasih. Sebenarnya langkah-langkah atau prosedur yang kami ambil, yang pertama adalah mengenali nilai-nilai, nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian ada mengumpul fakta, kemudian pengujian kebenaran tentang permasalahan tersebut. Nah, kemudian melakukan resolusi untuk pengambilan keputusan di mana jangan sampai seperti tadi, jangan sampai ada yang merasa tersinggung, dirugikan, namun pada intinya kita tetap berpihak pada peserta didik lah, tidak merugikan peserta didik juga tidak merugikan nama baik sekolah begitu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, jadi dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif
dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Yang pertama adalah kita analisis ya. Kasus-kasus itu kita analisis, kemudian setelah dianalisis kita diskusikan dengan berbagai pihak, yang terutama dengan kedua pihak yang bermasalah itu bermasalah, kemudian kita kolaborasikan dan kita bahas bersama agar keputusan yang kita hasilkan itu merupakan keputusan yang terbaik bagi kita semua dan tidak ada perorangan yang merasa dirugikan. Kemudian juga hasilnya yang jelas kita berpihak pada sekolah Jadi tetap permasalahan itu dianalisis dulu ya Pak, kemudian diskusikan untuk menjadi suatu keputusan yang sangat baik, efektif dan bisa bermanfaat, dampaknya itu kepada lebih banyak. Iya, kalau banyak kita di sekolah ya, untuk siswa dan semua guru yang ada di sekolah kita. Ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas setiap permasalahan, setiap keputusan itu pasti ada tantangannya. Kadang-kadang masing-masing orang kan punya pendapat sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri, yang masing-masing juga merasa benar kan. Nah, dari pihak satu ini mungkin pendapatnya merasa benar, yang kedua merasa benar, itu yang menjadi tantangan bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian ya tadi kami selalu berulang-ulang bahwa ketika sudah kita bahas bersama, kita diskusikan bersama, insya Allah keputusan itu menjadi keputusan terbaik, dan insya Allah kedua belah pihak yang mungkin punya pendapat yang berbeda itu akan menerima hasil keputusan tersebut. Jadi tantangannya itu ada di pendapat setiap orang yang berbeda-beda, dan itu sudah diyakini oleh yang bersangkutan masing-masing. Iya. Masing-masing punya pendapat sendiri yang benar kan, menurut pendapat mereka gitu. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika jadwal penyelesaian kasus itu yang jelas kita tidak punya. Tidak punya, karena semua orang berharap di suatu lembaga, di sekolah itu kan tidak punya kasus, tidak akan sampai ada kasus. Namun yang kasus kan pasti ada. Nah, itu dengan intinya ketika terjadi suatu kasus di sekolah, intinya lebih cepat diselesaikan akan lebih baik. Jangan sampai kasus itu ditunda-tunda, nanti akan merambat ke akan lebih besar lagi lah itu. Jadi sebaiknya kalau bisa ya ketika ada kasus segera kita identifikasi, kemudian segera kita selesaikan, jangan sampai kita menunda-nunda suatu permasalahan gitu. Seperti itu Pak. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu kita dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan dilema etika tentunya yang jelas teman sejawat. Teman sejawat di sekolah itu jelas ketika kasus sudah kita identifikasi, kemudian kita musyawarahkan, kita rapatkan, kemudian kita diskusikan bersama teman-teman di sekolah, itulah teman-teman yang jelas sangat membantu kita dalam mengambil keputusan begitu. Kemudian ini Pak yang terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
Dari berbagai kasus nggih, Iya. yang mungkin ada di sekolah itu kadang tidak semua nggih, tidak semua atau masalah di sekolah itu menjadi suatu pelanggaran nggih, tidak menjadi suatu pelanggaran karena kadang ada sisi kebenarannya juga nggih, ada sisi kebenaran juga yang tidak kita sadari dan merupakan suatu nilai kebajikan yang juga harus kita pertimbangkan nggih, harus kita pertimbangkan. Kemudian masalah juga dapat kita selesaikan dengan tadi musyawarah, diskusi, kemudian kolaborasi, sehingga ketika kita sudah berbagai masalah yang ada di sekolah itu kita musyawarahkan, kita diskusikan, itu insya Allah akan terwujud suatu keputusan yang baik dan juga mudah-mudahan tidak akan menyinggung dari teman yang mungkin merasa kok pendapat saya tidak diterima kan begitu. Gitu. Tapi ketika sudah kita bicarakan bersama, insya Allah dari beliau yang mungkin pendapat itu kurang diterima juga akan menerima hasil keputusan kita bersama. Iya. Ya. Jadi terima kasih Bapak telah menerima saya untuk mewawancari Bapak dan sudi menjawab apa yang saya pertanyakan tadi dengan baik. Sebelumnya saya mohon maaf juga Pak apabila ada kekurangan atau penyampaian saya kepada Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa kami jawab sebatas kemampuan saya terhadap berbagai pertanyaan yang panjenengan tanyakan saya, dan itu intinya mungkin itu perwujudan wujud nyata dari berbagai permasalahan yang mungkin ada di sekolah kita, dan mungkin juga tidak hanya di sekolah kita, mungkin di masing-masing sekolah lain juga permasalahan hampir sama lah begitu. Pasti ada setiap permasalahan pasti selalu ada terus. Iya ada. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Nanti kalau ada lagi boleh silahkan. Terima kasih. Tinggal ke sini saja. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wibit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin. Ya. Gimana kabarnya Pak Wibit? Alhamdulillah sehat. Sponsore Pak Arifin sehat? Alhamdulillah sehat juga ini Pak. Oh ya Pak Wibit, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya karena terkait dengan tugas saya mewawancarai kepala sekolah Pak Wibit di SD 3 Tanalum ya Pak ya. Betul. Saya mendapatkan tugas mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan Pak. Ini Pak ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Oke, terima kasih Pak Arifin. Saya ucapkan selamat datang di Negeri 3 Tanalum ya. Terima kasih. Terkait dengan rujukan moral ataupun dilema etika, itu perbedaannya. Kalau kasus-kasus itu dilema etika itu ada 2 kasus atau 3 atau lebih, di mana sama-sama benar, sama-sama kuat, dan itu merujuk kepada kebaikan. Dan mana nih yang harus diprioritaskan. Sedangkan rujukan moral itu manakala ada suatu kasus-kasus yang itu melanggar aturan. Jadi dilema etika itu sama-sama benar, kita mengambil keputusan yang mana. Kalau keputusan moral itu identik melanggar aturan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Oh iya, ini langsung pada kasusnya Mas? Ya boleh juga. Itu. Ya, untuk kasus rujukan moral, ini alhamdulillah itu jauh dari kasus rujukan moral. Jadi
kasus yang dijumpai kami itu semuanya adalah dilema etika, lebih kepada dilema etika. Artinya manakala ada suatu hal yang sama-sama penting, sama-sama benar, itu mana yang harus kami dulukan, mana yang harus diprioritaskan. Tapi ingat Pak, satu hal yang kami jadikan pegangan adalah kegiatan yang kami lakukan itu adalah kegiatan yang merujuk pada prioritas pada murid. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menghamba pada murid atau memprioritaskan untuk murid. Begitu Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, itu langkah-langkah yang biasa kami lakukan pada saat mengalami dilema etika. Itu otomatis kami mengadakan suatu musyawarah atau diskusi, di mana diskusi itu bersifat terbuka, transparan, demokratis, dan itu tidak ada intervensi. Dan satu hal lagi Mas, itu harus mengutamakan kepentingan murid. Jadi mana nih yang lebih mengutamakan kepentingan murid, ini yang akan kami utamakan. Dan itu sesuai dengan visi dan misi sekolah kami. Jadi ada diskusi, jadi seorang pemimpin itu tidak mendiskriminasi atau sudah harus seperti ini gitu ya Pak. Jadi dilaksanakan secara demokrasi. Yang penting itu pandangan ke depan itu berpihak kepada murid seperti itu. Betul Mas. Jadi kita tidak menutup dari pandangan atau pemikiran stakeholder yang terkait di sekolah. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya Mas, ini sebagai gambaran yang mudah ya, yang kami alami. Ini misalnya, kami pernah mengalami yang namanya kasus atau dinamika ya, dilema etika, yaitu di mana sekali itu saya mendapat laporan dari Bapak dan Ibu guru terkait dengan outing kelas, pembelajaran di luar kelas, di mana ada sebagian murid yang menginginkan outing kelas itu dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari sekolah, tentunya di kota begitu. Sedangkan sini di desa gitu ya Pak ya. Betul. Sedangkan betul yang seperti Pak Arifin katakan, ini SD Negeri Tanalum ini dekat sekali, bahkan berbatasan langsung dengan objek wisata Curug Kalikarang, di mana di situ adalah hutan berbatasan antara Purbalingga dan Kabupaten Pekalongan, di mana rest areanya di halaman depan sekolah itu lapangan, sudah ke timurnya sudah rest area. Dan sesuai dengan visi misi kita, kami dari SD Negeri Tanalum ingin mengangkat kearifan lokal ya, agar murid itu memiliki jiwa wirausaha, di mana seperti yang sudah kami lakukan dengan memanfaatkan produk-produk lokal, home industry itu Pak. Ada kopi lutan, kopi Luwung Tanalum. Luwung Tanalum itu bahasa Jawa, luwung itu hutan, jadi kopi hutan Tanalum. Gitu. Dan itu adalah wali murid yang melakukan home industry. Ada juga Jaguar, jahe gula aren. Bukan saya sedang mengungkapkan salah satu brand merek mobil, bukan ya, tapi singkatan jahe gula aren. Terus ada lagi pakis crispy. Jadi di hutan itu ada tanaman pakis, dan itu bisa digoreng, dijadikan crispy, diolah gitulah. Itu wali murid itu sudah memanfaatkan komoditas atau produk-produk lokal yang diolah menjadi bahan jadi, kemudian bernilai lebih, mempunyai nilai tambah untuk dijual. Dan itu menjadi ciri khas di desa wisata Tanalum ini. Nah,
terkait dengan langkah-langkahnya, maka kami itu menjalin komunikasi yang intens dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar, dan juga kita melakukan kerjasama dengan Pok Darwis, kelompok sadar wisata di Desa Tanalum. Dari situ anak-anak melakukan outing class disesuaikan dengan muatan pelajarannya dengan temanya pada saat itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Maka itu menurut kami kami prioritaskan dibanding dengan outing class yang dilakukan di kota atau yang jauh dari lingkungan sekolah. Kami utamakan kita juga mempunyai objek wisata yang bagus nih, Curug Karang. Kenapa harus kita ke kota ataupun ke daerah lain? Karena kita sudah mempunyai. Walaupun demikian Pak, kita tidak menutup kemungkinan lantas tidak melakukan outing class di kota. Tetap kita lakukan, hanya porsinya itu lebih sedikit lah dibandingkan untuk lokal untuk outing classnya. Karena yang seperti saya katakan tadi itu sudah cukup sangat bagus untuk anak itu bisa mengembangkan potensi dan minatnya. Bahkan di situ bisa sampai pada anak itu berlatih menjadi pemandu cilik atau pemandu wisata kecil gitu. Dan di situ bisa disisipkan juga untuk bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Karena memang sudah ada itu turis yang dari luar itu. Ada itu pernah dari luar negeri. Dan untuk ke kota, itu langkah yang kami ambil apabila outing class itu dilaksanakan di kota. Itu kami akan bermusyawarah dengan wali murid, di mana di situ ada paguyuban wali murid. Karena kalau di luar kota atau jauh dari tempat tinggal maupun dari sekolah ini, memang ada semacam biaya-biaya yang seperti transportasi dan biaya-biaya lain yang akan ada, dan itu menurut kemampuan sekolahan belum mampu mengcover semuanya, maka itu diserahkan ke wali murid mau diadakan apa tidak untuk outing kelasnya yang di kota. Kalau tidak diadakan ya tidak apa-apa, karena kita sudah mempunyai kearifan lokal. Aset di sekitar sekolah juga sudah cukup, dan itu sama sekali tidak ada paksaan, dan itu malah kami tawarkan untuk ke wali murid akan diadakan outing class. Ini bukan study tour loh Mas, tapi outing class ya. Outing class artinya itu disesuaikan dengan pembelajaran. Jadi di sini itu kurang lebih pada ini itu musyawarah ya Pak ya, untuk mendapatkan pandangan-pandangan itu. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Terima kasih. Sebenarnya ini bukan suatu momok ya, tantangan ini bukan momok, tapi ini adalah suatu keadaan yang memang menurut saya itu keadaan yang bagus. Artinya di mana setiap stakeholder ataupun dari pihak wali murid, pihak rekan guru, karyawan dan juga murid itu mempunyai pandangan masing-masing. Pandangan dengan berbagai macam pandangan heterogen. Bagi kami itu adalah suasana yang justru diharapkan. Memang di situ tantangannya, bagaimana agar pandangan-pandangan tersebut tanpa kita harus merendahkan pandangannya salah satu pihak atau dua pihak dan sebagainya, itu mereka bisa menerima dengan legawa. Artinya mereka benar-benar memahami bahwa kesepakatan atau keputusan itu benar-benar sudah mengacu pada prioritas
yang berpihak pada murid. Iya. Itu yang Iya. jadikan Iya. patokan bagi kami. Jadi berbagai pandangan atau pendapat itu adalah sebagai sumber kekayaan dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Semakin Betul. banyak pandangan tersebut itu kita akan mudah untuk mengantisipasi hal-hal mungkin yang dari sisi negatifnya mungkin seperti Betul. itu ya Pak ya. Betul. Oke. Seperti itu Mas. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang pertama dan utama adalah kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita dalam aktivitas apapun, apalagi di dunia pendidikan itu diawasi oleh Tuhan. Iya. Kemudian juga apabila kita dapat bekerja dengan baik, maka imbasnya juga akan kepada diri kita sendiri. Itu yang utama. Kemudian dari segi bimbingan, kami juga mendapatkan bimbingan dari pengawas ataupun dinas pendidikan, dan itu kami jadikan pedoman, dan kami juga mengembangkan di dalam sekolah kami dengan cara membuat visi misi yang disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah kami. Jadi di situ melibatkan warga, masyarakat, stakeholder sekolah. Kita membuat kurikulum yang disesuaikan dengan potensi yang kami miliki, dan itu menjadikan kami semangat ataupun terarah ya, dan senantiasa ada semacam pencapaian grade-grade, ada target-target, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dan hal yang sangat membuat kami bahagia dengan saya sendiri adalah di mana pada saat murid itu merasa bahagia di sekolah. Ya. Karena kami menggulawantah ataupun mengelola pendidikan di sekolah, kami lihat di sekolah itu anak-anak merasa senang, nyaman, bahagia dalam mengikuti setiap pembelajaran yang diadakan oleh Bapak dan Ibu guru, ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah itu. Mereka itu murid-murid itu senang dan dapat mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri anak. Karena kami berkeyakinan anak itu sejak lahir sudah mempunyai potensi, di mana tugas sebagai Bapak Ibu guru kami itu di sekolah itu adalah menjembatani atau menggali potensi-potensi yang ada pada diri murid untuk bisa mereka itu mengeksplor, sehingga bisa menjadi bekal kelak di kemudian hari untuk bekal hidup, di mana ada keterampilan hidup, ada karakter yang utama itu, dan juga pengetahuan yang mereka itu dapat gali dengan berdasarkan potensi yang mereka miliki dan dengan bahagia. Jadi garis besarnya itu seseorang itu baik segi vertikal maupun horizontal ya Pak ya. Dari instansi tempat kita bertugas atau atasan-atasan kita atau stakeholder yang terlibat, tentunya keberhasilan itu ada di kebahagiaan anak-anak ya Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan nih, sudah sampai ke pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Singkatnya nih Mas, secara singkat, itu apabila kita bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, serta mengutamakan murid, memprioritaskan murid, pasti kita akan mendapat dukungan ataupun mendapatkan kemudahan, dan kita bisa menjalankan apa yang menjadi visi misi sekolah ataupun cita-cita anak itu akan dapat diusahakan dengan maksimal, dengan menciptakan
menginginkan budaya positif di sekolahan, itu diciptakan dari budaya positif di kelas. Kemudian di sekolahan juga positif. Nah, harapan kami selain di sekolahan juga masyarakat hendaknya proaktif, karena memang dalam satu hari 24 jam itu murid itu tidak berada di sekolah. Jadi bahkan banyak waktunya di rumah. Jadi untuk itu kita sama-sama, memang peran orang tua juga sangat penting untuk perkembangan baik karakter maupun pengetahuan daripada murid. Ya, jadi kita berkolaborasi, Pak. Ya. Jadi kita tidak bisa sendiri, tapi kita dalam lingkungan kelas juga guru berkolaborasi dengan anak, lingkungan sekolah sama-sama rekan guru juga berkolaborasi, sekolah berkolaborasi dengan warga, dengan wali murid, dan juga wali murid juga berkolaborasi dengan kita. Di berkolaborasi dengan garis besarnya tadi di awal ikhlas, secara ikhlas ya Pak ya, untuk mencapai suatu tujuan seperti itu ya Pak. Betul. Oke. Seperti itu. Ya, ternyata pertanyaannya sudah habis nih Pak. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Pak Winit. Sama-sama Pak Arif. Bersedia untuk saya wawancarai terkait penugasan saya sendiri. Kemudian saya mengucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berkomunikasi ini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Pak Winit. Seperti itu. Sama-sama Pak Arifin. Saya juga sedang tidak menggurui, tapi berbagi pengalaman, berbagi pengalaman, dan ini sangat baik menurut kami, dan kami menjadikan kami semakin semangat gitu Mas. Jadi untuk melakukan hal-hal yang mencari solusi terhadap salah satu halnya yaitu dilema etika. Jadi ada semacam spirit karena memang dengan adanya guru penggerak nih Pak Arifin itu bagi kami, dengan adanya program guru penggerak itu kami sangat mendukung Pak. Sangat mendukung karena bagus itu menurut kami, guru penggerak itu sangat cocok untuk menjadi penggerak dan dapat dijadikan proyek pilot lah untuk keberhasilan pendidikan di Indonesia, dan itu menurut kami sangat bagus, dan mohon untuk diteruskan program-program guru penggerak itu Mas. Jadi kami sangat mendukung itu adanya keberlanjutan daripada program guru penggerak. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin penggerak yang di dalamnya ada dilema etika dan kebajikan. Nah, Pak Hakib, sebelumnya Pak Hakib juga sudah banyak pengalaman tentunya ya, menjabat menjadi kepala sekolah kurang lebih 3 periode ya. Benar ya Pak ya? 3 periode ya. 3 periode. Mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Ya, ini Pak Marifin ya. Kita berada di suatu tempat, kita harus tahu dulu kondisinya, baik kondisi fisik, kondisi penghuninya, atau kondisi sekitarnya. Sehingga seperti ini saya di SD Negeri 1 Sumampir ya, sudah 1 tahun, dengan mengerti dulu, di situ kita bisa mendeteksi paling tidak
kalau ada hal-hal yang terkait dengan dilema etika itu kita sudah bisa mengidentifikasi. Kita identifikasi dulu itu dilema etikanya, ya kita data lah dilema etikanya itu melibatkan siapa saja di situ kan, apa orang tua, apa guru, apa siswa, harus tahu dulu karakternya, ya. Sehingga di situ kita dapat menyusun, merencanakan ya dalam menggolongkan dilema etika sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik yang tidak bertentangan dengan norma keadilan dan aturan. Tetap diidentifikasi dulu ya. Iya. Terus yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Iya. Terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang nama lainnya itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu bagaimana cara menjalankan dalam pengambilan keputusan? Iya. Ini sekolah itu punya program. Program itu baik program kepala sekolah maupun guru kan. Dan program lainnya. Yang pertama, dalam mengambil putusan tentunya ya kita dapat kita kategorikan bisa berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya seperti apa? Itu sudah dirumuskan kan. Dari program-program itu berbasis aturan. Apakah sesuai aturan atau tidak, dan berbasis kepedulian ini peduli terhadap peserta didik, kepedulian masyarakat, kepedulian lingkungan, dan kepedulian terhadap program pemerintah. Itu di dalam tadi apa? Pengambilan ada 3 pokok gitu, 3 pokok. Benar ya. Ini tidak, hasil akhirnya tidak melanggar aturan, jadi berbasis aturan dan berbasis kepedulian. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Ya. Prosedurnya yang bisa Bapak lakukan selama ini Di dalam menyelesaikan dilema keputusan etika, ya. Di sekolah ini kan ada warga sekolah kan. Kepala sekolah, guru, komite sekolah, paguyuban. Nah, keputusan-keputusan itu ya pertama ya kita harus rencanakan dulu, ada perencanaan, ada sosialisasi dengan pemangku kepentingan di sekolah, ya. Di dalam sosialisasi itu ada diskusi, ada minta pertimbangan, masukan-masukan, kemudian kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, kita evaluasi, kita laporkan evaluasi, tentunya juga ada refleksi. Ada refleksi, jadi permasalahan dilema etika itu sudah bisa kita laksanakan dengan baik, ya. Sudah bisa mengakomodir semua stakeholder sekolah, ya pastinya ya masih ada kekurangan, itu kan harus kita evaluasi untuk perbaikan di tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah untuk perencanaan, Pelaksanaan, evaluasi dan refleksi. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif?
Ya, gini Pak Martin, yang selama ini saya lakukan, kita di suatu tempat kan sudah tahu ya kondisi dari tempat itu ya, kayak fisik, penghuninya. Yang paling efektif ya kita komunikasi. Kita komunikasikan, misalnya terjadi ada dilema etika ya, dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, itu kan ada cara komunikasi ya. Tentu dengan si A kita sudah tahu harus caranya seperti apa, dengan si B tentu berbeda, tapi intinya ya sama lah. Komunikasi dengan baik supaya kita memahami semua, tidak terjadi miskomunikasi. Setelah dikomunikasikan itu kan ada saling pengertian ya, saling pengertian. Nah, dari pengertian itulah akan mempermudah kita untuk mengatasi dilema etika yang ada. Komunikasi ya, dan disesuaikan dengan kondisi juga dan tidak menyalahi aturan yang Dari komunikasi tadi, hal-hal apa saja yang selama ini berbicara dengan tantangan ya Pak ya, Iya. yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Etika, ya. Tantangannya itu seperti apa? tantangan yang ada itu sebenarnya dapat kita atasi dengan memahami cara berpikir setiap individu. Cara berpikirnya, keinginannya seperti apa, kan? Terus aturannya seperti apa, sehingga kita dapat merumuskan satu pemahaman untuk dilema etika yang terjadi seperti ini, yang kita inginkan seperti ini sesuai program. Tentunya harus diambil skala prioritas. Begitu. Jadi diambil poin prioritasnya. Prioritasnya ya. Terus kalau tantangan-tantangan yang muncul itu biasanya seperti apa Pak? Sebenarnya tantangan itu kan karena tidak ada komunikasi ya. Komunikasinya itu gumpat gitu ya. Jadi semuanya itu berpikir sesuai dengan pikiran sendiri, kondisi sendiri. Nah, saya sebagai pemimpin pembelajaran ya harus memahami kondisi lingkungan, kondisi guru, kondisi anak, kondisi orang tua. Silakan untuk berkomunikasi ya, komunikasi bersama sehingga menemukan keputusan yang akan diterima oleh semua pihak. Begitu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau jadwal seperti apa yang bisa Bapak jalankan? Di dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu kita lihat dulu kasusnya seperti apa, sederhana atau kompleks. Jadi kita harus hati-hati dalam mengidentifikasi kasus dilema etika, harus teliti sehingga nanti tidak salah untuk mengambil keputusan. Ya harus dijadwal dulu. Jadwal ya, kita diskusikan dengan
teman di sekolah kan, langkah-langkah apa yang baik. Terus kita teliti juga jadi dengan siapa kan, kasusnya seperti apa, dengan menerapkan berpikir berbasis hasil, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Sehingga harapannya nanti kalau kita dilema etika itu melibatkan personal, individu, penyelesaiannya akan melegakan semua. Harus ada jadwal, terus langkah-langkah yang tepat, ya, terus dilaksanakan dengan baik, ada evaluasi juga, ada refleksi juga. Yang sangat penting sebelum melaksanakan itu juga harus ada komunikasi dulu, komunikasi yang baik. Sudah terjadi komunikasi, nanti kan dalam penyelesaiannya akan lancar. Sangat kompleks ya Pak ya. Ya, pertanyaan berikutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selain ada pengalaman ya, juga kita harus mempunyai idola, teman berbicara kan, untuk minta pendapat ya, baik atasan atau teman di sekolah atau komite ya, itu harus kita minta pertimbangan dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Ya pastinya ya ada rekan, ya tidak dipikir sendiri. Nah, kalau pikir sendiri terus merasa baik sendiri, nah ini akan berat. Harus melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah. Berikutnya lagi ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pertama, niat baik, komunikasi yang baik, tidak merasa benar sendiri, ya, itu akan memperlancar menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, dan tidak rasa kusut, apalagi emosian. Ketika ada kasus di lapangan, kita telaah dengan teliti tadi kan, penyelesaiannya jangan sendiri, karena pimpinan harus ini, jangan itu nanti kan dari semuanya akan terlibat, sebab mereka itu punya pengalaman yang lebih detail dan lebih mendasar. Pikiran satu dengan pikiran banyak pasti akan dikolaborasikan, akan lebih baik. Kolaborasi dengan teman seperti sekolah, itu yang berbeda yang selama ini saya lakukan. Itu Bu Arifin. Terima kasih Bapak telah bersedia saya wawancarai terkait materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kekurangan.